Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa memulai podcast teras kita episode keempat. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya kita semua hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada podcast keempat ini kita bisa kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita kedatangan Della Olivia, salah satu warga Kepudang kan? Asli Bapak Ibu, asli Kepudang. Asli Kepudang. Della ini salah satu siswi SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Benar deh? Iya benar. Sekarang kelas berapa deh? Sekarang kelas 11. Kelas 11. Saya tuh dengar dari saudara katanya Della ini sekolah di Semanda itu lebih cepat ya. Katanya cuma 2 tahun ya. Iya, alhamdulillah Della lulus seleksi. Oh, berarti itu program atau seperti apa itu? Itu program dimulai kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sekarang Della percepatan angkatan ke-4. Oh, saya dulu itu pernah dengar, tapi di SMA 6 ya. Jadi namanya akselerasi gitu ya. Ini namanya sama atau namanya berbeda? Namanya berbeda, hampir mirip program. Namanya apa? Namanya Program. percepatan. Namanya percepatan. Berarti itu masa tempuh sekolahnya 2 tahun gitu ya. Itu proses pembelajarannya seperti apa? Proses pembelajarannya untuk materinya sama, tapi waktunya yang lebih dipersingkat. Kurang lebih 3 bulan sudah mengalami penilaian akhir semester. Jadi satu semesternya 3 bulan. Oke. Kita tadi kan sudah dijelaskan belajarnya. Oh ya, yang dipelajari juga sama berarti. Sama. Yang dipelajarinya sama. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Della dan angkatan Della ini kan merasakan masa pandemi ya. Dulu di kelas 9 berarti ya. Itu apa yang dirasakan waktu merasakan pandemi di awal 2019? Ya sedih sih. Kan Sedih. Sedih katanya teman-teman. harusnya di kelas 9 itu waktunya akhir pertemuan sekolah masing-masing Iya. SMP. Alhamdulillahnya masih bisa untuk pagelaran, tetapi untuk perpisahan tidak bisa. Apa gelarannya di semester keberapa ya? Di sebelum pandemi berarti pagelarannya. Tapi di kelas 9. Iya. Tapi untuk tahun sekarang kan tahun pertama ditiadakannya UN nih. Iya. Benar kan? Itu apa yang dirasakan nggak ada UN di tahun sekarang? Antara senang sama sedih. Senang sama sedih ya? Senangnya karena Ya karena ya nggak pusing. kamu sih mikirin. Kata yang lain juga gitu. Sedihnya Sedihnya ya udah bayar ya? belum bayar. Udah bayar ya? Nggak bayar. Nggak bayar. Udah dipersiapin dari jauh-jauh hari, berangkat pagi pengayaan, pulang sore, nggak jadi. Saya lihat beberapa temen yang jadi guru, yang jadi operator, dan mungkin adik-adik kelas yang kelas 9 waktu itu juga yang merasakan agak sedih juga ya. Sedihnya sudah persiapan jauh. Terus itu temanku itu dia operator yang mempersiapkan sistem UN. Dia sudah capek-capek beberapa bulan, kemudian UN ditiadakan, dia agak jengkel sih. Tapi ya itu juga kan plus minus adanya pandemi, dan ya efeknya kan ditiadakan UN kan. Walaupun juga UN itu ada pro kontranya kan, ada orang-orang yang setuju dengan adanya tapi ada banyak juga yang tidak setuju dengan adanya. Jadi Della dan angkatannya tuh angkatan pertama yang merasakan tidak adanya UN ya, ujian nasional. Jadi seneng. Nggak bisa dibilang. Nggak bisa juga dibilang. sih. Lebih ke apa berarti? Lebih ke ya campur aduk. Oke. Kita lanjut selanjutnya. Terus kan waktu masuk pandemi itu di kelas 9 ya. Terus pandemi kan masih berjalan juga. Waktu itu pengalaman masa pandemi tetapi harus masuk ke SMA itu seperti apa deh? Cukup
karena baru menggunakan digital ya kan, tahun sekarang, tahun lalu, jadi kan ya cukup sulit bagi yang jaringannya Susah. ya susah. Jadi lebih ke karena jaringan. Iya. Juga banyak problem karena se-Jawa Barat pakainya Oh ya, satu sistem, satu server itu. Tapi kalau nggak salah itu cuma 1 hari ya kesulitan di servernya, apa beberapa jam doang itu ya. Iya. Terus setelah itu kan bisa diakses kan. Soalnya saya juga ikut merasakan, soalnya daftarin ponakan juga waktu itu. Terus setelah masuk ke SMA, setelah diterima itu awal pembelajarannya seperti apa? Itu kan awal pembelajaran pertama di masa pandemi dan pertama masuk ke jenjang yang lebih tinggi kan di SMA gitu, setelah SMP. Itu seperti apa deh? Awalnya kan dibagi per kayak semacam regu atau gugus per kelasnya dibagi. Terus kan MPLS Iya. sekolah selama 1 minggu Itu online atau ada tetap online, muka? lewat Zoom. Oh iya. Dikasih materi ya biasa ke asisnya gitu. Iya, terus Secara online. Terus setelah itu ada satu tes buat masuk di jurusan IPA atau IPS secara online juga karena masih pandemi, dipantau langsung sama pihak sekolahnya. Habis itu dibagi per kelasnya, ada yang dapat IPA, ada yang dapat IPS sesuai yang dipilih. itu pembagian IPA IPS itu saya pernah dengar ya waktu dulu tuh, itu tuh langsung atau setelah belajar dulu umum kemudian ada pemilihan IPA IPS itu seperti apa Kalau di SMA? sebelumnya katanya belajar dulu. Iya. Kalau tahun sekarang langsung memilih. Langsung memilih. Soalnya saya dulu di SMK jadi saya tidak tahu SMA itu seperti apa. Gitu deh. Terus itu kan belajar di awal ya. Pembelajaran sekarang seperti apa? Sama Sekarang juga atau masih sama. menggunakan apa? Sistem Pakai sistemnya pembelajaran? sistem bisa lewat WA, link dari sekolah, pakai Google Classroom juga, pakai Zoom juga, Google Meet? Google Meet juga. Berarti Ada banyak. beberapa. Ada tatap mukanya atau full semuanya dari? Pernah nyobain tatap muka selama beberapa hari. Tapi karena coronanya naik lagi, jadi online. Berarti sekarang full daring. Full daring. Itu mungkin teman-teman juga mengalami apa ya, kesulitan dalam proses pembelajaran selama daring ya. Itu mengatasinya gitu dulu. Apa sih kesulitan-kesulitan kita belajar saat daring itu? Kesulitannya yang pertama yang pastinya jaringannya. Oh ya, jaringan. Yang kedua kan karena nggak diajarin secara langsung tatap muka, agak susah juga bagi beberapa orang. Iya. Dila juga ngerasain gitu. Terus juga kan kalau di rumah banyak gangguan dari sana sini, nggak Iya. kayak di sekolah. Mungkin itu juga ya, apa mengenai jaringan, teman-teman harus bisa memilih operator. Saya tidak menyebutkan salah satu, tetapi sebenarnya untuk di Blok Kepudam juga udah banyak kok operator yang sudah 4G di sini gitu. Jadi teman-teman harus bisa memilih operator yang bisa mendukung pembelajaran daring di rumah, itu kan ya? Tanpa menyebut operator ya. Tapi sebenarnya sudah banyak kan yang 4G ya, jadi bisa mendukung. Jadi dari Dela itu tips mengatasi kesulitan itu seperti apa deh? Tipsnya ya untuk belajar harus bisa sering-sering diasah sendiri materinya. Terus juga kan ada sendiri. Mungkin ada yang lain juga. Oh, berarti melakukan pengulangan pembelajaran gitu ya. Dan untuk mendukungnya bisa juga berupa bantuan les gitu. Ketika teman-teman mengalami malas di dalam pembelajaran daring itu, cara untuk membangkitkan gairah belajar seperti apa? Ingat cita-cita sama ingat impian. Oh ya, ingat cita-cita dan ingat impian teman-teman. Ingat sama orang tua Oh juga. iya, ya, orang tua juga. Berarti kalau boleh tahu cita-cita Dela itu seperti apa Del? Apa untuk cita-cita Dela itu jadi apa ke depan? Boleh di-share atau tidak bisa ini?
nggak bisa di-share katanya teman-teman. Mungkin itu terakhir nih. Pesan untuk teman-teman yang masih belajar secara daring seperti apa, dan silakan disampaikan. Pesannya buat teman-teman semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti semua arahan yang ada. Berusaha untuk tetap belajar dengan baik. Jangan lupa juga berdoa, dan yang paling penting adalah restu orang tua, karena restu Allah tergantung pada restu orang tua. Oke. Itu catatan terakhirnya. Ridha Allah itu ridha orang tua. Jadi teman-teman yang masih kurang terhadap orang tuanya, yang masih ada orang tuanya, silahkan untuk meminta ridho kepada orang tuanya agar bisa belajar dengan baik, agar bisa menerima pembelajaran secara baik gitu. Mungkin itu untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada Dila yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada podcast hari ini, dan insya Allah podcast hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman juga yang masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kata-kata yang Dila ucapkan, dan juga perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman penonton setia terus kita. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan share, dan dukung channel ini dengan klik subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.